kita sore hari ini. Ya, pasti juga atas izin Allah, karena kalau tidak ada izinnya maka tidak mungkin kita dipertemukan di sini, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun berbagai jadwal yang kacau balau, ternyata tetap juga saya harus bertemu dengan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, di sini saya dipercayakan untuk di kelompok ini ya mengampu agenda 4 coaching untuk hari ini, yaitu coaching agenda ya, akan kita selesaikan sampai jam 17.30 nanti insya Allah. Dan Bapak Ibu sampai di hari ini tentu saja sudah melewati, mudah-mudahan sudah semua ya, agenda 3 sudah ya tadi ya? Agenda 3 tadi pagi? Iya, Bu. Ya, oke. Berarti sudah melewati agenda 1, 2, dan 3. Kayaknya saya ada enggak ya? Belum pernah ketemu kita ya? Ya, belum, Bu. Oh iya, saya di agenda 2. Agenda 1 dan agenda 2, tapi kelompoknya beda. Jadi belum pernah ketemu kayak ini. Ini pertemuan pertama kita. Ya, oke, baik. Jadi saya di sini bukan sebagai guru ya, sebagai fasilitator. Jadi saya hanya memfasilitasi, kita berbagi informasi di sini. Saya menggali pemahaman Bapak Ibu, dan untuk di coaching agenda ini maka saya ingin menggali pemahaman terkait agenda 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi karena nanti agenda 4 adalah bagaimana kalian mengimplementasikan dari teori-teori yang didapat dari agenda 1, 2, dan 3, kemudian diaktualisasikan di agenda keempat. Jadi sudah habituasi, jadi aktualisasi, nilai-nilai itu dihabitkan gitu ya selama 1 bulan dengan kendaraannya adalah kegiatan yang Bapak Ibu nanti buat. Oke, baik, sebelum lanjut tentu saya ingin mengenal dulu kelompokku ini. Ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Saya biasanya kelompok ini sudah tahu nih. Kelompok 1. Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau saya sudah dikenal ya, maksud saya sudah tahu nama saya, diperkenalkan oleh Pak Akbar tadi ya. Saya Vivi Wijaya Laksmi, saya fasilitator di Wijaya Suara ya, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan saya mendapat sertifikat lah istilahnya ya, kompetensi untuk mengajar di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, sampai itu juga untuk PKA ya, pengawas dan administrator. Saya mempunyai sertifikat itu berdasarkan uji kompetensi tentu saja. Kami tidak akan berhadapan dengan peserta pelatihan ketika kami tidak tersertifikasi, tidak lulus dalam uji kompetensi. Jadi kira-kira begitu. Dan mungkin kalau di kota gitu ya, atau di dunia pelatihan, saya terkenal nih ya, paling kejam nih ya, saya itu. Jadi nanti kalian bimbingan saya akan merasakan bagaimana cambuk saya bekerja. Gitu. Cambuknya cambuk berapi. Tapi sebelum ke sana, supaya lebih paham lagi bagaimana kegalakan saya gitu, nanti kita berinteraksinya. Sekarang saya ingin mengenal dulu nih, yang bakal saya cambuk dengan cambuk api tadi ini ya, siapa semua ini. Saya ingin pertama dulu dengan Ibu siapa ini? Asmiati. Semua saya panggil Bapak dengan Ibu, meskipun umuran anak-anak saya semua ini ya. Oke, karena sudah jadi sejawat, jadi ya jadi teman ini ya, meskipun anak saya umurannya. Oke, Ibu Asmiati silakan memperkenalkan diri. Baik, Bu, siap, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Asmiati, unit kerja saya sekarang UPTD Puskesmas Lere, Bu, dan jabatan saya sebagai bidan pelaksana. Terima kasih, Bu. Puskesmas Lere. Aslinya dari? Dari Ogoamas, Bu. Oh, Donggala. Orang Donggala ya. Orang Donggala. Iya, Bu. Oke, baik. Salam kenal, Asmiati. Salam kenal, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. selanjutnya ya, Yulfarisna.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Yulfarisna, unit Kerja Puskesmas Birobuli sebagai terampil asisten apoteker. Saya berasal dari Kabupaten Morowali, tapi sudah cukup lama tinggal di Palu. Oh begitu ya, dari Morowali ya, bukan Morut Iya, ya? iya Morowali. Morowali Oke. Induk. Ya, sebagai apa tadi? Apoteker? Asisten apoteker terampil. Asisten apoteker, oke. Baik, salam kenal Julfarisna. Iya Ibu. Oke, selanjutnya Nur Ifdayanti Rahmi. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nur Ifdayanti Rahmi. Saya dari UPTD Puskesmas Tipo, jabatan terampil terapis gigi dan mulut Ibu. Oke. Asli Palu. Gigi dan mulut. Tipo, banyak juga tipo ya. Berapa orang yang ikut latihan tahun ini? 14 orang Ibu. 14 orang. Kalau Birobuli banyak juga nih. Berapa orang Yul Farisna? Birobuli 9 orang Ibu. Orang. Lere, Kampung Lere, Puskesmas Lere. Berapa orang? 31 orang, Bu. Berapa? 31, Ibu. Terus ikut semua. Waduh, kosong puskesmas tutup. Masih ada yang senior. Oh, masih ada. Waduh, saya kira tutup ya. Oke, baik, terima kasih. Nur Ifdayati tadi terapis gigi ya? Iya Ibu. Oke, salam kenal Nur Salam kenal Ibu. Nur Ifdayanti. Ya, baik, selanjutnya Silvana Putriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvana Putriana dari UPTD Puskesmas Lere sebagai jabatan terampil nutrisionis asal Poso. Terima kasih Bu. Asal Poso. Ya. Berarti baru pindah nih ke Palu ini. Sudah kuliah di Palu juga kan Bu? 6. Oh begitu. Oh sudah biasa ya. Sudah biasa. Ya. Oke, baik, salam kenal Silvana Putriana. Ya. Baik, selanjutnya Pak Muharwin. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Harwin dari tempat kerja di UPTD RSUD Amitapura Palu sebagai asisten apoteker pelaksana. Asal saya dari Makassar. Makassar. Baru kapan? Dari bulan 3 kemarin, Bu. Oh, dari ada SK ya, dari ada SK. Iya, dari ada SK ya. Ya, Bu, dari ya. Oke, baik. Jelek sekali signal saya ini ya. Oke, salam kenal Pak Muhammad Arwin. Salam kenal, Bu. Selanjutnya Rizka Hamdani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Hamdani dari unit kerja dari Rumah Sakit Amitapura Palu, asal Makassar. Jabatan perawat terampil. Terima kasih Bu. Oke. Sama-sama dengan Pak Muhammad Arwin dari Makassar nih. Satu kampung atau? Tidak Bu, nanti kenal di sini. Oh, tidak ya. Oh, tidak. Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal Rizka. Ya, selanjutnya Ardi Suprawiyoto. Kayak orang Manado nih. Izin Ibu, izin memperkenalkan Ya. Nama Ardi Suprawiyoto, instansi Dinas Perhubungan Kota Palu, jabatan pengelola terminal asal Kota Palu. Kenapa suaranya ditutup? Siap, Bu. Ya. Jabatannya apa? Pengelola terminal, Bu. Pengelola terminal. Siap, Bu. Dari mana asal? Asal Kota Palu, Bu. Asli Palu ya? Orang tua Jawa, Ibu. Orang tua Jawa, tapi sudah lahir di Palu. Siap, Ibu. Ya, baik. Salam kenal Ardi Suprawiyoto ya. Selanjutnya Dewi Gustina.
Perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Gustina, unit kerja UPTD Puskesmas Lere, asal Sigi. Oke, Puskesmas Lere. Sebagai apa? Sebagai perawat terampil atau perawat pelaksana. Oke. Perawat dari Sigi. Siginya mana? Di Desa Pewunu. Gunung. Padahal saya tidak tahu juga. Maaf ya. Oke, salam kenal Dewi. Padahal saya Sigi itu tahunya cuma Biru Maru ya. Bagaya lagi bertanya Siginya di mana. Cuma tahu Biru Maru deh Bagaya. Oke, Dewi Gustina, terima kasih. Ya, terima Mas kasih. Lere ya, perawat dari Sigi. Oke, selanjutnya Rizky Rahmadani. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dari UPTD Puskesmas Kamonji sebagai bidan terampil. Asal dari Bugis Bu, tapi sudah lama di Palu. Oh, sudah lama di Palu. Ya. Kamonji sebagai bidan pelaksana. Bidan terampil ya. Bidan. Oke. Sebagai bidan. Selanjutnya, salam kenal ya Ibu Rizky. Ya, selanjutnya Ibu. Reskiansa, Rizky dan Reskiansa. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiansa sebagai terampil asisten apoteker asal dari Kabupaten Donggala. Ya, terima kasih. Dinasnya di mana? Dinasnya di mana, Pak? Di UPTD Puskesmas Lere, Bu. Lere ya. Oke, Puskesmas Lere. Ya. Oke. Oke, salam kenal Pak Reskiansa. Ya. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita ke materi ya. Dari Bapak Ibu sudah lewati agenda 1 ya tentang sikap perilaku bela negara. Kemudian agenda 2 adalah nilai-nilai dasar ASN. Dan ketiga adalah kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Oke, baik. Dari agenda 1 itu ada 3 modul, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan di agenda 2 itu ada nilai-nilai berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kemudian agenda 3 terdiri dari 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Jadi sekarang yang saya ingin mau ketahui adalah seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Yang sudah siap, silakan raise hand ya. Jadi terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Kita ingin seberapa dalam Bapak Ibu pemahamannya ya terhadap agenda 1, 2, dan 3. Silakan. Saya tanya dulu agenda 1 dengan siapa ya fasilitatornya? Agenda 1 dengan siapa? Pak Bahrun, Bu. Pak Bahrun. Agenda 2? Agenda 2 dengan Ibu Stince. Agenda 3? Sama Pak Wahab, Bu. Pak Wahab, ya. Oke, silakan. Bagaimana agenda 1, 2, 3? Saya kertas. Raise hand ya, raise hand. Raise hand yang sudah
Mudah-mudahan saya punya signal bagus ini ya. Desa terpental. Dan Palu hujan? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak ya, di sini hujan ini. Oke, siapa yang akan menyampaikan? Izin Bu. Ya, silakan, Asmiati. Bu, saya akan menyampaikan singkat pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Dari yang saya dapat untuk pembelajaran agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara, isu kontemporer, dan nilai-nilai dasar PNS. Yang sempat saya tangkap itu adalah ASN profesional, ahli di bidang tugasnya, bekerja sesuai dengan aturan. Terus menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Sedangkan isu-isu kontemporer seperti korupsi adalah salah satu hukum yang dilanggar atau merugikan negara. Terus untuk gratifikasi, memberikan imbalan kepada seseorang yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti saya misalnya seorang bidan, untuk mempercepat biasanya orang mau urus surat keterangan lahir, dia tidak mau ke puskesmas, dia bayar saya. Itu contoh gratifikasi. Terus untuk agenda 2 di sini adalah nilai-nilai ASN berakhlak, di mana contoh penerapan nilai berakhlak yang saya kerjakan di puskesmas, misalnya berorientasi pelayanan, yang mana saya selalu menyapa pasien dengan ramah dan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus akuntabel, menyelesaikan tugas dengan jujur, cermat, dan disiplin, serta bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Terus kompeten, saya menyelesaikan tugas tepat waktu, memberikan pelayanan yang terbaik saat melayani pasien, karena saya ditugaskan di Poli Anak, jadi saya bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai asisten dokter saat melayani pasien. Terus terkait nilai harmonis, bersikap ramah dengan pasien, menjalin hubungan kerjasama yang kondusif dengan rekan kerja maupun dokter, dan contoh lainnya. Terus di agenda 3, kami diajarkan untuk menganalisis isu-isu smart ASN dan manajemen ASN yang ada di tempat kerja masing-masing, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Yang lain? Makasih, Asmiati. Yang lain? Oke, saya tunjuk ya. Nur Ifdayanti. Baik, terima kasih atas kesempatan. Dari saya, Ibu, yang bisa saya tangkap dari pembelajaran agenda 1 sampai agenda 3, yang pertama itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang dimana kita dituntut untuk memiliki kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN, Ibu. Kemudian di agenda 2 kita diajarkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, terus ada akuntabel,
ada kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Kita dituntut untuk mampu menerapkan sikap berakhlak, ASN berakhlak di tempat kerja masing-masing. Kemudian yang di agenda 3, kita belajar tentang Halo? Ya, Ibu, tunggu Ibu. Lihat, Ibu. Di agenda ketiga kita belajar tentang manajemen ASN dengan Smart ASN, di mana kita mampu membedakan isu yang termaksud di dalam manajemen dengan Smart ASN, Ibu. Di Smart ASN kita dituntut untuk cerdas dalam menggunakan media-media digital yang ada di zaman milenial. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Yul Farisna. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Tangkap dari agenda 1 sampai 3, yaitu di mana agenda 1 kita diajarkan untuk menjadi seorang ASN yang jujur, untuk bela negara. Kemudian di agenda 2 kita diajarkan untuk berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Ketika melayani, kita harus bersikap ramah tamah kepada pasien, kepada orang lain, akuntabel, kita bertanggung jawab, kemudian ada kompeten, ada harmonis, kemudian loyal, bersikap loyal, adaptif, dan juga komunikatif, yaitu di mana kita harus bekerja sama dengan teman sejawat dan juga pimpinan. Kemudian di agenda 3 kita diajarkan untuk mengidentifikasi isu, yaitu isu yang sedang terjadi yang ada di tempat kerja kita masing-masing, yaitu isu aktu. Untuk isunya yang berdasarkan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Terima kasih. Oke, selanjutnya Silvana Putriana. Baik, Bu. Kalau dari saya, yang untuk dari agenda 1 yang saya dapatkan, di sini kita diajarkan bagaimana menjadi PNS yang profesional. Ciri-ciri PNS yang pertama itu ada dia kompeten di bidangnya, terus dia bekerja sesuai dengan aturan. Terus untuk wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu, yang pertama ada menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan jiwa patriotisme, dan memiliki kesadaran. Terus untuk nilai bela negaranya ini ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air. Contohnya itu seperti berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna
guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Contoh pada kegiatan di lingkungan kerjaku, di lingkungan kerja saya, Bu, seperti membuat inovasi terkait dengan stunting sekarang, yaitu centing sirena, cegah stunting, lere dan kabonena. Untuk nilai bela negara yang kedua itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Contoh kegiatannya itu seperti mengikuti kegiatan pos gizi yang diselenggarakan oleh pihak lain seperti Wahana Visi dan Ibu-Ibu PKK. Nilai bela negara yang ketiga itu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN. Contohnya itu seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk kegiatan di lingkungan kerja aku itu, Bu, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Untuk bela negara yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Contoh di kegiatan seperti tetap menjalankan tugas walaupun di luar jam kantor, karena ada beberapa kegiatan yang kalau dikerjakan di jam kantor itu dia tidak bisa, Bu. Contoh seperti penginputan data EPPGBM. Terus untuk nilai bela negara yang kelima itu ada kemampuan awal bela negara bagi ASN, seperti selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun fisik dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti selalu melakukan tes kesehatan rutin dan makan makanan yang sesuai dengan anjuran, seperti sesuai anjuran isi piringku. Terus untuk yang agenda kedua itu yang saya dapatkan, yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tanpa henti. Contoh di kegiatan sehari-hari pada saat melakukan konseling selalu menerapkan 5S, 1 dan terima kasih, serta membantu pasien untuk menggali permasalahan untuk menegakkan diagnosa yang tepat dan intervensi yang tepat juga, Bu. Terus yang kedua ada akuntabel. Akuntabel di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, yang menggunakan kekayaan dan barang-barang milik negara itu dengan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan juga. Contohnya seperti melakukan tugas dengan jujur, pembagian makanan tambahan untuk bayi balita kurang gizi dan ibu hamil kek itu tidak kurang, dia harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang nilai ketiga ada kompeten. Kompeten di sini untuk meningkatkan kompetensi, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh kegiatannya itu seperti pada saat melakukan kegiatan posyandu, jika ada kader yang ada kekeliruan melakukan pengukuran, tidak segan kita mau membenarkan pengukurannya. Terus ada nilai yang keempat itu nilai harmonis. Nilai harmonis itu saling menghargai, membangun lingkungan yang kondusif. Contohnya tidak membeda-bedakan pasien dari ras, agama. Terus yang kelima ada loyal. Ada loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, menjaga nama baik sesama ASN, instansi, menjaga rahasia jabatan dan negara juga. Terus itu contohnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Untuk nilai yang keenam ada adaptif, di sini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi. Contohnya seperti ini, Bu, melakukan menyediakan langkah tambahan untuk meningkatkan partisipasi ibu balita datang ke posyandu. Terus yang nilai ketujuh ada kolaboratif. Ini kolaboratif memberikan kesempatan berkontribusi untuk pihak lain.
terbuka dalam bekerja sama. Contohnya itu melakukan diskusi dengan sesama rekan kerja. Selanjutnya untuk agenda yang ketiga, yang saya ketahui di sini ada fungsi ASN. Fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua ada smart governance, penggunaan TIK dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Silvana Putriana. Selanjutnya Pak Muhammad Arwin. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa yang telah kami dapatkan setelah agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, di agenda yang pertama itu kami mendapatkan 3 materi. Yang pertama itu ada wawasan kebangsaan, kemudian yang ketiga isu-isu kontemporer, dan yang kedua isu-isu kontemporer, dan yang ketiga nilai dasar bela negara. Nah, untuk wawasan kebangsaan, kami ASN itu dituntut untuk pada dasarnya kita harus paling tidak mengetahui sejarah-sejarah Indonesia yang pada akhirnya menjadi tonggak pada kemerdekaan Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian termasuk pengetahuan mengenai Indonesia seperti bendera negara Indonesia, lagu kebangsaan, kemudian ada lambang negara dan bahasa. Kemudian untuk selanjutnya isu-isu kontemporer, yaitu isu-isu yang hanya bersifat sementara seperti hate speech, cyberbullying, korupsi. Kemudian kami juga diajarkan mengenai metode-metode dalam menganalisis isu seperti APKL, kemudian ada USG, kemudian kami dituntut untuk dapat memberikan contoh faktor-faktor dari penyebab masalah tersebut, kemudian diberikan solusinya. Kemudian yang ketiga ada dasar-dasar bela negara. Nah, nilai dasar-dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama ada rasa cinta tanah air, kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban, yang kelima mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Kemudian di agenda kedua kami dituntut untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian tidak hanya mampu mengetahui nilai-nilai dan perilaku berakhlak, tetapi kita juga dituntut untuk dapat mengimplementasikan atau mengaktualisasikannya nilai-nilai dasar berakhlak tersebut di tempat kerja kita masing-masing. Kemudian agenda 3 ada 2 materi inti, yang itu yang pertama manajemen ASN dan yang kedua smart ASN. Nah, untuk di manajemen ASN kami dituntut untuk dapat mengetahui peran ASN yang meliputi fungsi dan tugas ASN. Kemudian dalam manajemen ASN itu kami juga mengetahui bahwa ASN itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama PNS dan yang kedua P3K. Nah, keduanya ini merupakan sama-sama ASN, tapi ada sedikit perbedaan misalnya pada hak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian di manajemen ASN ini juga kita mengetahui bahwa sistem pengadaan ASN itu disebut suatu sistem yang disebut dengan sistem merit.
di mana sistem merit ini adil yang merekrut ASN berdasarkan kemampuan dan kompetensi peserta tanpa adanya diskriminatif. Kemudian untuk Smart ASN kami dituntut untuk dapat cakap dalam bermedia digital. Nah, dalam kemudahan dalam bermedia digital tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan literasi dapat terjadi, sehingga kami dituntut untuk dapat berhati-hati dalam bermedia digital. Saya rasa itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Muhammad Arwin. Selanjutnya Rizka Hamdani. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi selama Larsar dari agenda pertama, di mana agenda pertama kita mempelajari tentang agenda satu, bukan agenda pertama ya, agenda satu, di mana kita mempelajari tentang modul wawasan kebangsaan, nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, materi ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Di mana yang saya dapat itu di wawasan kebangsaan adalah cara pandang Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa contoh itu, toleransi kita menjalankan sikap saling menghargai, menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda, melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian nilai bela negara, beberapa nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di materi analisis isu kontemporer, di mana ada beberapa modal insan di dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika atau moral, terakhir modal kesehatan. Kemudian agenda 2, di mana kita diajar untuk memiliki 7 nilai dasar ASN, dapat mengimplementasikannya di tempat kerja. Yang pertama itu berrelevansi pelayanan, di mana komitmen memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Yang kedua ada nilai akuntabel, di mana bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga nilai kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat nilai harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima nilai loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai keenam ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nilai ketujuh ada nilai kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dan bertindak proaktif. Kemudian di agenda ketiga, di mana kita diajar manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN terangkat dibagi menjadi 3, ada kedudukan ASN, peran ASN, dan hak dan kewajiban ASN. Kemudian manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Peran ASN ada 3. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan di materi Smart ASN dibagi menjadi 3 juga, ada literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital.
Ada 4 pilar yang dapat menopang literasi digital. Yang pertama digital skill, digital kultur, digital etis, dan safety. Baik Ibu, terima kasih. Itu saja yang saya dapat tangkap. Baik, terima kasih Rizka Hamdani. Ya. Apa sang nih? Selanjutnya Ardi Suprawioto. Siapa? Izin menjelaskan beberapa pemahaman saya tentang materi dan agenda yang telah saya terima. Di agenda pertama yaitu tentang agenda 1, bukan agenda pertama, agenda 1. Agenda 1 yaitu kompeten di bidang bekerja sesuai aturan kompeten, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu menumbuhkan rasa kesatuan dan kesatuan yaitu nasionalisme. 2, menumbuhkan rasa memiliki dan jiwa besar yaitu patriotisme. Dan ketiga, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Fungsi dari ASN itu ialah 1, pelaksanaan kebijakan publik sebagai 2, kebijakan publik, 3, sebagai pelayanan publik, dan kedudukannya sebagai ASN adalah unsur kedudukan sebagai aparatur negara. Yang agenda kedua yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN, antara lain sikap berakhlak, yaitu 1, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan di segala aspek pekerjaan, melakukan perbaikan, kreatif dalam perubahan, bersikap berakuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan secara efisien. Ketiga adalah berkompeten, meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sikap berhadap. Keempat adalah harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dalam melakukan pekerjaan, membangun lingkungan kerja yang kondusif agar selalu harmonis kepada tiap ASN lainnya. Sikap berakhlak berikutnya adalah loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Sikap berikutnya adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan zaman semakin berkembang, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif untuk melakukan pekerjaan yang lebih mudah lagi. Sikap beradab berikutnya adalah berkolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam melakukan pekerjaan, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah agar pekerjaan lebih mudah diselesaikan. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada agenda ketiga, agenda 3 tentang manajemen dan smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan smart ASN yaitu bagaimana kita menjadi ASN yang bijak dalam berteknologi dan dapat menampung mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta memiliki pemahaman penerapan mengenai pilar literasi digital, yaitu cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, dan etis bermedia digital. Baiklah Bu, itu pemahaman yang saya dapatkan pada tiap materi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ardi, dan selanjutnya Dewi Gustina. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun
pemahaman yang saya dapatkan dari pembelajaran agenda 1 sampai agenda 4, yaitu untuk agenda 1 kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan, isu-isu analisis isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan, bagaimana kita sebagai ASN mengetahui sejarah-sejarah kebangkitan nasional, sehingga kita mampu mencintai tanah air kita dan memperjuangkannya dalam dalam praktik kita ke pekerjaan kita. Kemudian untuk isu-isu kontemporer, itu isu-isu yang dapat berubah sesuai dengan mengikuti zaman. Biasanya yang paling sering kita dengar itu salah satunya adalah isu tentang KKN atau korupsi, kemudian isu tentang gratifikasi yang sampai saat ini mungkin masih berkembang, kemudian tentang narkoba, tentang hate speech. Setelah itu kita mempelajari tentang bela negara, bagaimana kita bersikap sebagai ASN mempunyai nilai-nilai bela negara, yaitu nilai-nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Untuk agenda 2 itu kita belajar tentang bagaimana seorang ASN itu mempunyai sikap berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersifat ramah, cekatan, dan solutif. Kemudian nilai akuntabel. Akuntabel itu kita melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Kemudian bersifat kompeten. Kita itu meningkatkan kompetensi diri dari pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita dapatkan dan membantu orang lain juga untuk belajar. Kemudian harmonis. Harmonis itu bagaimana kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Setelah itu adaptif. Adaptif itu bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, apalagi di era milenial seperti ini. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu memberi kesempatan kepada yang lain untuk berkontribusi atau berpartisipasi dan bekerja sama. Kemudian dalam agenda 3 yang dapat saya pahami yaitu kita belajar tentang manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN itu terbagi atas manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen ASN baik PNS dan P3K itu bagaimana mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari sifat KKN atau kolusi nepotisme. Kemudian smart ASN, bagaimana kita berliterasi digital, bukan cuma mampu mengoperasikan media digital, tapi kita dapat mampu mempertanggungjawabkannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Dewi Gustina. Selanjutnya, Reskiansa. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya memaparkan sedikit apa yang saya bisa tanggap dari agenda 1, 2, dan 3. Di agenda 1 kami diajarkan tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan analisis kontemporer. Wawasan kebangsaan di mana kita ditugaskan supaya bisa mengetahui sejarah-sejarah tentang bangsa, sejarah-sejarah tentang bangsa, dan kedua kalau masalah bela negara, nilai-nilai bela negara itu ada 5. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, mampu
memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Untuk analisis isu kontemporer, di sini ada beberapa isu, misalnya hoax, saracen, korupsi, radikalisme, narkoba, dan lain-lain. Untuk agenda 2, kami diajarkan tentang nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN ada 5, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kenapa cuma 5? Jangan di courting ya, jangan di courting. Ada berapa? Ya? Kalau nilai-nilai dasar ada berapa? Nilai-nilai dasar ASN ada 7, Bu. Ya, ada 7. Pertama, berorientasi pelayanan. Kalau 5 kurang. Ya. Iya, Bu. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk agenda ketiga, kami diajarkan tentang manajemen ASN dan smart ASN. Ya, itu saja. Oh, ya. Oke, selanjutnya Rizky Rahmadani. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan memaparkan beberapa yang saya tangkap dari agenda yang telah kami laksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu yang pertama, di agenda pertama yaitu sikap agenda 1 yaitu kesiapsiagaan bela negara atau sikap dan perilaku bela negara, yaitu menunjukkan perilaku bela negara kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai PNS. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan yang disebut juga dengan nasionalisme. Kemudian rasa memiliki dan jiwa yang besar atau bisa disebut juga sebagai patriotisme. Kemudian memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian kami diajarkan juga tentang isu kontemporer. Nah, isu kontemporer itu adalah isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dimana belum tentu kebenarannya, tetapi yang isu kontemporer itu bisa jadi teratasi jika memang diatasi, tapi akan kembali lagi jika tidak dipantau. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga diajari tentang beberapa contoh untuk menganalisis isu tersebut, yaitu dengan menggunakan metode APKL, kemudian metode USG, kemudian bisa dianalisis menggunakan tulang ikan. Kemudian yang saya tangkap dari isu kontemporer, ya, kami diajarkan untuk mengenali isu-isu atau peka terhadap isu-isu yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Kemudian di agenda 2 yaitu kami dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai core value berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita mampu untuk memahami kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan ramah, cekatan, dan solutif. Kemudian yaitu akuntabel, yang kedua, core value yang kedua yaitu akuntabel, di mana kita mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian kompeten kita dituntut untuk mampu terhadap apa yang kita lakukan secara kompeten, secara profesional. Kemudian loyal, harmonis, di mana kita mampu menjalin hubungan yang baik dan tidak melihat latar belakang siapapun yang kita layani, misalnya di tempat kerja kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu loyal, di mana memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian menjaga nama baik jabatan, instansi, dan rekan kerja sejawat kita, kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kemudian adaptif, yaitu di mana cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian bertindak lebih proaktif. Kemudian kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada siapapun untuk berkontribusi demi tujuan yang baik kita bersama. Seperti itu. Kemudian
di agenda 2 pun kita diberikan tugas di mana kita disuruh memilih salah satu tokoh yang menurut kita mampu mengimplementasikan semua nilai berakhlak itu. Kemudian di agenda 3 kita diajar tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana manajemen ASN kita dijelaskan tentang ASN membawahi 2 komponen di mana terdapat PNS dan P3K. Sebenarnya PNS dan P3K sama, hanya yang membedakannya itu di haknya. Di PNS haknya itu ada tentang tunjangan hari tua, sementara di P3K itu tidak ada. Kemudian manajemen ASN adalah untuk mengelola ASN secara profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan perilaku korupsi. Kemudian di Smart ASN kita diajari tentang berliterasi digital, di mana sebagai PNS kita mampu mengoperasikan secara digital atau mampu mengikuti zaman, di mana zaman sekarang kita harus dituntut mampu menguasai TIK. Terima kasih Bu, sekian. Oke, baik, terima kasih. Jadi kayaknya perlu belajar lagi nih ya, dibuka ulang nih modul-modulnya ya. Jadi kan tidak dibaca-baca nih, atau dipakai untuk bantal saja, tambah bantal supaya makin tebal ya. Oke, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan. Wawasan kebangsaan itu agenda 1, dibuka dulu nih wawasan kita dengan bagaimana Indonesia, bagaimana cara pandang kita terhadap Indonesia. Kemudian bagaimana, apa yang kita tahu ini tentang Indonesia. Jadi itu di situ dilihat semua, bagaimana ini negara ini dikelola. Dengan cara bagaimana, itu di agenda 1. Ya, kemudian di sana kita dihadapkan pada bahwa kita ada konsensus nih bahwa Indonesia gitu ya, ada Pancasila, konsensusnya ada 4, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian NKRI ya, harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 konsensus. Inilah yang bagaimana negara ini kemudian dikelola. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu bagaimana negara ini dikelola berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila, nilai-nilai itu ada 5 itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Jadi itu merupakan pedoman bagaimana negara ini dikelola itu dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi, maka Pancasila itu sebagai pedoman bagaimana kita bersikap perilaku. Bagaimana kita hidup di dunia Indonesia ini, yaitu dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ada ketuhanan di sana, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kemudian keadilan. Ya, jadi itu di situ sudah diajarkan. Kemudian kita semakin dibuka lagi wawasan. Kita teropong ini, apa yang sebenarnya ada di Indonesia. Oke, di samping wilayahnya yang begitu luas, ya, pulau-pulau ada berapa, rakyatnya ada berapa juta, berapa ratus juta, kemudian sumber dayanya, gitu ya. Samping itu ternyata banyak juga ancaman-ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti adanya narkoba, adanya korupsi, radikalisme, terorisme, gitu kan ya, hoax, proxy war, dan sebagainya. Itu sangat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kita lihat, oh ternyata Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terutama sekarang ini ya. Sekarang ini dunia lagi susah nih, bukan hanya Indonesia, ekonomi secara dunia kolaps istilahnya ya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, karena dengan adanya pandemi kemarin, kemudian diperparah lagi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga harga BBM kemudian menjadi naik dan sebagainya. Sehingga kemudian sekarang lagi banyak demo karena BBM naik, gitu ya. Jadi itu yang kita harus pahami. Kemudian sebagai seorang ASN bagaimana sikap kita, ya. Jadi kita kemudian harus tahu nih bagaimana dengan keadaan Indonesia, kemudian kita harus selalu siap siaga nih untuk membela negara. Makanya ada nilai-nilai bela negara. Bagaimana kita membela negara?
kita tidak perang nih ya, tapi kita bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi kita. Kita harus waspada, ya. Jadi kita harus memiliki kewaspadaan. Bagaimana kita bisa tahu di situ ada korupsi, kemudian bagaimana kita tahu di sekitar kita ada narkoba, ada kemudian mungkin ada radikalisme, terorisme, kita harus waspada. Kita waspadai itu, gitu ya. Kemudian apa namanya? Kita bisa menganalisis gitu. Menganalisis. Sekarang tadi saya dengar kalian mengatakan ada analisis APKL dan USG. Apa gunanya APKL dan apa gunanya USG? Apa? Apa gunanya APKL dan USG? Untuk apa itu? Halo? Analisis isu kontemporer, kan sudah lewat nih ya. Apa itu APKL? Apa itu USG? Untuk apa itu? Apa itu APKL dan USG? Untuk apa? Halo? Saya menjawab nih, biar satu. Untuk memvalidasi isu, Bu. Memvalidasi isu. Apa itu? Yang mana itu validasi isu? Yang mana untuk memvalidasi isu? APKL, Bu. APKL. Kalau USG? Sama juga, Bu. Memvalidasi isu. Untuk apa? Untuk memilih prioritas dan untuk mencari core isunya di mana. USG kan, ya bukan APKL. APKL untuk memvalidasi isu. USG untuk? Maaf Bu, izin jawab. Ya, silakan, Arwin. APKL itu untuk menetapkan isu yang aktual, misalnya dari 3 isu, isu yang ingin diangkat itu berdasarkan poin yang tertinggi itu yang mana? Nah, berdasarkan apa? Poin tertinggi. Poin tertingginya dari mana itu? Dari poin masing-masing APKL-nya. Kalau A-nya 5, maksudnya apa? Kalau 4 apa? Kalau 3 apa? Kalau 2 apa? Kalau 1 apa? Coba. Maksudnya. Kalau misalnya nilai aktual, yang paling tinggi kan 5. Jadi yang paling aktual. 5. Maksudnya apa itu kalau nilainya 5? Seberapa aktual dia kalau 5? Kalau 5 seberapa aktual, kalau 4 seberapa aktual, kalau 3 seberapa aktual, kalau 2 seberapa aktual, kalau 1 seberapa aktual. Coba jelaskan. Ibu izin menambahkan. Ya. Kalau 5 itu sangat aktual, 4 aktual, 3 cukup aktual. Ya, sangat aktual itu berapa lama aktualnya ini? Secara ini. Cukup aktual itu seberapa kemarin? Kemarin dulu atau kapan? Kalau cukup aktual ya, sangat aktual, aktual, cukup aktual, kemudian kurang aktual, tidak aktual, iya. Iya. Bisa kasih contoh yang nilainya 5, 4, 3, 2, 1 tentang aktualnya saja ini. Bisa? Maaf Bu, sedikit menambahkan. Kalau poin 5 itu aktual yang baru-baru saja terjadi. Baru-baru saja terjadi. Kemudian poin yang keempat itu kemarin. Yang kemarin Bu. Kalau yang ketiga itu yang hari Kamis. Yang hari Kamis 3. Hari Rabu 2. Ini kan dari Sabtu nih. Kejadian hari Sabtu berarti aktual. 5, Bu. Sangat aktual. 5 ya, 5. Ya. 5. Terus kalau untuk poin 4 dia hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian yang ketiga berarti hari Rabu. Hari Kamis. Yang kedua hari Rabu. Yang ke-1 hari Selasa. Begitu aktualnya. Kira-kira begitu.
Ya. Kalau korupsi nilainya 5, 4, 3, 2, 1. 5, Ibu. Kenapa 5? Hari ini berarti ada korupsi. Ya, bisa jadi hari ini ada korupsi. Yang mana? Bisa jadi hari ini ada korupsi. Jadi nilainya 5. Terus yang tadi contoh, makanya saya bilang contoh kejadian yang hari ini, kemarin dulu, itu apa? Coba contohnya. Yang nilainya ranking 1, coba kasih contoh. Misalnya kalau untuk nilai ranking 5 itu, contohnya kayak pemisahan misalnya kayak timur yang misalkan diri, jadi nilainya ya. Misalnya kayak ada satu provinsi di Suara Indonesia saya putus-putus atau suaranya Pak Rizkiansyah ya, Pak? Yang lain? Ya Bu, ya misalnya Bu kalau suara saya untuk yang putus ya? nilai, ya Bu, mohon izin. Misalnya Bu kalau untuk nilainya 2 itu isu yang sudah lama. Contohnya kalau untuk negara itu kayak salah satu provinsi di Indonesia memisahkan diri, contohnya Timur. Jadi isunya itu sudah lama Bu. Jadi poinnya 2 kayak begitu. Tidak bagus ya. Signalku tidak bagus ya, Akbar ya. Nah, saya tidak bagus ya, Pak Rizkiansyah. Putus ya, Pak? Pak Rizky? Ya Bu. Putus-putus ya suara saya ya? Iya Bu. Jelek sekali signal. Aduh. Izin Bu, kalau di sini suaranya Ibu normal-normal saja Bu. Ya? Kalau di sini Bagaimana? suaranya Ya? Ibu normal. Itulah. Jadi saya bilang siapa yang ini ya bermasalah? Kayaknya tadi mungkin ini Bu, Pak Rizkiansyah ini mungkin pakai speaker. Jadi begitu beliau bicara, ada storing sedikit tadi, itu makanya suaranya Ibu sama Pak Rizky mungkin bertabrakan. Jadi Pak Rizky tidak terlalu dengar suaranya Ibu. Mungkin begitu Bu. Oh iya. Tapi ini terus saya kayaknya jelek juga jaringanku ini. Tidak dapat lihat mukanya orang ini. Tadi awalnya sih bagus-bagus saja saya dengar Bu. Yang lain ada. Oh ini sudah mulai tak kancing-kancing ini Bu, gambarnya Ibu. Sudah, setaan lagi. Tak kancing.
Gawat, Bu. Akbar. Akbar dengar suaraku? Dengar, Bu. Bagus. Iya. Ini Pak, nanti tanggal 23 saya jam 10 ya, jangan jam 7.30. Siap, Bu. Jadi saya pindah jam 10 sampai jam 11.30. Soalnya saya jam 7.30 ada di pool. Iya, Bu. Dipindah jamnya. Oke, Bu. Ya. Baik, sudah muncul semua? Yulfarisna, dengar suaraku? Iya, dengar Ibu, cuman mukanya yang ini. Tak kancing, gambarnya. Itu makanya saya bilang kenapa jadi robot semua ya. Saya bilang kenapa jadi robot semua. Sama saya bagus, Bu. Itulah. Tunggu ada tamu. Ya, oke, mudah-mudahan sudah bagus ya. Halo? Sudah dengar? Ya, dengar oke. Ibu. Ya, baik. Ya, agenda 1. Jadi nanti saya minta, karena nanti pasti kalian kesulitan menjelaskan ketika aktual 5 itu yang bagaimana, problematik 5 yang bagaimana, apa namanya, menurut saya sih kayaknya kesulitan gitu ya. Saya lebih baik dicontreng saja nih. Ini aktual nih gitu ya. Jadi tidak usah dipikirkan seberapa aktual 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau baru kemarin terjadi gitu ya. Jadi kesulitan. Jadi saya anggap bahwa nanti ketika agenda 4 itu berarti adalah tugas fungsinya masing-masing. Berarti saya anggap semuanya aktual, semuanya problematik, semuanya menyangkut kehidupan banyak orang, dan layak untuk diselesaikan. Itu ya. Jadi karena ini adalah tugas dan fungsi. Pakai tanda contreng saja, gitu ya, contreng. Gitu. Jadi aktual, kemudian problematik, kekhalayakan, dan layak. Sehingga tidak sulit lagi kalau saya tanya, ini 5 bagaimana ceritanya? Susah ya, kecuali di USG. Kecuali di USG. Di USG itu baru bisa nih, angka 5, 4, 3, 2, 1 bisa menjelaskan seberapa urgen nih, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi nanti saya untuk ketika Bapak Ibu melakukan habis identifikasi, kemudian menganalisis gitu ya APKL, itu saya minta dicontreng saja gitu ya, contreng-contreng saja. Itu karena susah menjelaskan aktual problematiknya seberapa nih gitu ya, tingkatannya seberapa, susah kita menjelaskan. Daripada mau kesulitan, kan saya kejar nanti ya. Saya kayak tadi itu, seberapa yang bagaimana ini? Kenapa korupsi 5 gitu? Tidak bisa menjelaskan juga gitu. Mungkin kalau mungkin tidak boleh, ini harus pasti nih, pasti ini kan ini analisis. Begitu kira-kira ya. Kemudian USG adalah untuk mencari dari berbagai masalah tadi, yang misalnya ada 5 diidentifikasi, mau dipilih 1 nih yang paling urgen mana untuk cari core issue ya kan? Yang mana nih dari 5 misalnya yang paling urgen dan serius, apa namanya? Kalau kita tidak selesaikan, dia akan melebar kemana-mana misalnya. Itu ya. Jadi nanti yang APKL pakai contreng saja, kemudian yang USG baru 5, 4, 3, 2, 1. Pakai skala Likert. Gitu. Begitu kira-kira. Dan kemudian setelah mendapatkan core issue, maka Bapak Ibu menganalisis lagi penyebab. Nah, untuk mudahnya terserah mau pakai fishbone atau mind map atau apa ya.
yang penting sudah dipahami. Kemarin materi, kalau Pak Bahrun pakai apa? Analisis sebab. Kemarin pakai apa? Fishbone, Bu. Fishbone. Halo? Ya, Bu, izin jawab, Bu. Fishbone, Kemarin Pak ya. Bahrun Kalau pakai memang ini fishbone. pakai fishbone. Ya, Bu. Fishbone ya, oke. Iya. Jadi pakai fishbone. Silakan nanti pakai fishbone saja, yang lebih mudah. Bagi saya sih itu kayaknya lebih mudah lah gitu ya daripada yang pohon masalah, SWOT dan lain-lain. Maka fishbone mudah. Itu ya. Jadi ini bagaimana kita bisa men-scanning, melihat lingkungan, masalah-masalah yang terjadi. Dan kita harus selalu siap siaga untuk membela negara, yaitu dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan kewaspadaan dini tadi, yang orang-orang kesehatan pasti tahu nih adanya orang yang kena narkoba dan sebagainya, sehingga tahu apa langkah-langkah yang akan dikerjakan, berkolaborasi dengan siapa ya supaya yang bersangkutan itu bisa direhabilitasi misalnya gitu ya. Jadi ada kewaspadaan, sehingga kita ini di zaman sekarang ini tidak zamannya lagi Superman, Batman gitu ya, Spiderman. Jadi yang ada adalah Avenger, gabungan kekuatan. Jadi Bapak Ibu yang hebat-hebat ini bergabung sehingga menjadi satu kekuatan yang hebat untuk bagaimana menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan terlayani dengan sangat baik. Itu tadi ya. Jadi itu tadi berhubungan dengan apa? Yaitu dengan fungsi kita sebagai pelayan publik, kemudian pelaksana kebijakan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita secara profesional, maka kita akan menjalankan fungsi itu dengan berakhlak. Gitu ya. Makanya kemudian ada nilai-nilai berakhlak. Kemudian nanti kalau sebenarnya pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana kira-kira kalian menerapkan nilai berakhlak di tempat masing-masing. Dan bagaimana kolaborasi. Dengan siapa kalian berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi lebih baik gitu. Itu kira-kira dengan siapa? Bagaimana itu berorientasi pelayanan? Berorientasi pelayanan bukan hanya memahami kebutuhan masyarakat, tapi juga memenuhi. Jadi kita paham nih apa yang dibutuhkan, kemudian kita memenuhinya. Itu kira-kira ya. Bukan hanya memahami, tapi kita hanya paham saja, tapi tidak bergerak. Tapi kalau kita memahami dan kemudian memenuhi, berarti kita ada action di situ. Bagaimana kita melayani yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Jadi itu kira-kira dari rangkaian ini. Kemudian tentang kedudukan dan peran. Apa kedudukan ASN itu apa? Kedudukannya adalah sebagai apa? Kedudukan ASN apa? Unsur negara. Peran seorang PNS apa? Wow, jelek sekali. Maaf Bu, putus-putus. Ya? Kenapa Arwin? Putus-putus suaranya Bu. Iya betul. Jelek sekali jaringan. Jadi Bapak jadi kayak robot semua ini. Kenapa jadi robot semua ini ya? Ternyata tak kancing lagi. Jadi apa peran seorang ASN apa? Dian, jelek sekali suara aku, Dian. Akbar? Tidak, Bu, kalau sama saya. Tidak, Bu. Ya, berarti kita sama-sama jelek nih ya. Pak Arwin, Silvana, Nur Ifdayanti, Zulfarisna, Esmiati, Rizky Rahmadani. Di mana kalian berada ini? Kok sama kita satu frekuensi jelek gitu ya? Saya dengan Dian terhubung bagus dengan telepati nih, karena hubungan saya bagus nih dengan Dian ya, dengan Pak Akbar. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah, karena tidak ada dusta di antara saya dengan Dian dengan Pak Akbar, makanya bagus. Kamu pasti ya banyak berdusta sama saya ini sampai jaringan tidak bagus ini. Iya, ini orang ini banyak berdusta ini ya. Halo, itu kan, pura-pura jadi robot. Bagaimana ini ceritanya ini ya, jaringan ini ya. Kok sama Pak Akbar bagus saya punya hubungan ini. Iya, mungkin karena saya murni ya, jujur, kita berteman dengan baik.
Kalian pasti ada yang sesuatu disembunyikan dari saya ini ya. Jaringannya jadi ini jadi pura-pura jadi patung nih, jadi jelek nih jaringan. Aduh, Arwin dari mana ini? Zoom-nya? Di Jalan Pipa Air, Bu, dekat Anutapura. Dekat Anutapura? Rumah sakit? Iya, Ibu. Di pipa air? Lain kali di rumah ya, jangan di pipa air. Iya, maksudnya di... Oh ya, saya kira di pipa air. Di rumah, makanya pantas jaringannya jelek. Kalau Silvana dari mana ini? Zoom-nya? Di Jalan Haji Hayun, Bu, Palu. Haji Hayun? Ya, padahal dekat dengan rumahnya siapa di situ ya. Tapi kurang bagus jaringannya. Nur Ifda dari mana ini? Dari Makassar? Siap Ibu, dari Palu Ibu, di Jalan Es Parman. Dari mana? Jalan Es Parman Ibu. Parman, wah dekat kantor ini. Tidak bagus jaringan? Mbak Ibu, suaranya bagus, tapi ini Bu, tadi pas Ibu bicara sempat putus-putus Ibu. Oh, berarti tidak bagus kalau begitu putus-putus ya. Kalau putus-putus itu enggak utuh gitu kan, diterimanya enggak utuh. Itu yang makanya saya bilang, waduh gawat nih gitu ya. Tapi bagaimana ya? Kalian bisa buka kolom chat atau tidak? Bisa Ibu. Bisa ya? Ya. Oke, baik. Berarti ada penugasan nanti silakan dikerjakan. Nanti yang tanggal berapa ya? Tanggal 23 itu ya, nanti dipresentasikan sepemahaman itu nanti kita koreksi sama-sama gitu ya. Jadi apa yang karena di situ adalah bagaimana kalian menganalisis menggunakan alat-alat analisis sampai mencari gagasan ya, mencari gagasan. Jadi dalam rangka sudah membuat rancangan aktualisasi itu tugas itu. Jadi waktunya dari sekarang sampai tanggal 23 itu lama ya. Jadi kalian ini waktunya sangat panjang, jadi dipikirkan, dikerjakan baik-baik, secara cermat gitu ya, tidak usah gerusa-gerusu gitu ya, dipelajari baik-baik, cari referensi sebanyak-banyaknya, alat-alat analisis itu bagaimana menggunakannya gitu ya. Karena saya juga tidak bisa full mau menginfokan, jamnya terbatas gitu. Kalian ini kemandirian kalian belajar ini sangat dituntut ketika pembelajaran kita melalui distance learning. Jadi lebih banyak kalian mandiri gitu ya. Jadi ini smart ASN-nya harus jalan nih gitu ya. Bagaimana kita cerdas bermedia, bagaimana kita cerdas menggunakan teknologi gitu. Di sini smart ASN dituntut di sini ya. Bagaimana kita. Kemudian sekarang pertanyaan saya, apa sih keterkaitannya agenda 1 dengan agenda 3? Keterkaitannya apa? Lain jadi patung lagi nih. Ya. Mulai nih, ada dusta lagi di antara kita ini ya. Oke, saya tanya tadi, peran ASN itu apa? Peran PNS itu apa? Tadi ya, supaya enggak lupa kita. Apa peran PNS? Perannya itu Bu terkait dengan fungsi dan tugas ASN. Yang pertama tadi sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik dan pemersatu, terkait dengan pemersatu bangsa. Itu fungsinya, perannya beda ya. Ada kedudukan, peran, tugas, fungsi, ya. Ada semua. Ada kemudian ada kewajiban, ada hak. Apa perannya? Nanti ketika dikaitkan dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN, kalian bisa mengaitkan gitu keterkaitan. Jadi bisa mengaitkan, oh ini isu ini berarti tentang yang ini nih gitu. Apa perannya? Peran ASN apa? Kedudukan dan peran. Ya, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, pengawas gitu ya, jalannya pembangunan. Jadi Bapak Ibu juga sebagai seorang ASN harus selalu membuat perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalau sebagai apa semua tadi ya, sebagai nutrisionis gitu ya, Silvana Putriana gitu. Jadi dia merencanakan kegiatan-kegiatan akan dilakukan, ya kan, direncanakan kemudian dilaksanakan, kemudian diawasi nih bagaimana ini jalannya, ini sudah bagus atau belum, jadi semacam evaluasi gitu. Oke, kalau begitu ada yang masih kurang diperbaiki lagi, direncanakan lagi. Itu kayaknya kalau di kesehatan itu biasanya PDCA itu selalu dilakukan gitu ya. Tahu PDCA tidak? Tahu PDCA? Ya, tahu. Tahu? Apa itu? Plan, do, check, action. Ya, begitu ya, kira-kira begitu ya, plan. Direncanakan apa? Misalnya tentang bagaimana menangani stunting, direncanakan gitu ya. Kemudian dilaksanakan, di do, dan dicek, dievaluasi nih. Bagaimana dengan yang kemarin dilakukan? Apakah sudah ada perubahan misalnya perilaku ibu-ibu hamil misalnya gitu ya. Kemudian kalau ada masih kurang-kurangnya berarti kita buat perencanaan lagi. Begitu Ibu Rizky Ramadhani atau bagaimana? Ya, seperti itu Ibu. Seperti ya, seperti itu kira-kira. Wah, seperti pintar juga saya ini gitu ya, kira-kira begitu ya. Plan, do, check, action. Jadi direncanakan dulu apa kegiatannya, misalnya ingin memberikan makanan tambahan karena di sana misalnya banyak stunting di sekitar Puskesmas Lere. Ini cuma cuma cerita saja ini. Kemudian PMT ya, PMT namanya, PMT makanan tambahan, PMT. Kemudian direncanakan, berarti di situ ditahu juga berapa orang sasarannya, berarti berapa banyak harus disiapkan, berapa orang nanti ini, siapa semua yang terlibat, gitu ya, ada ya. Kemudian pembagian tugasnya masing-masing ada, gitu kan. Setelah itu kapan akan dilaksanakan? Oke, action dilaksanakan nih, gitu ya. Kemudian nanti dievaluasi, gitu kan, dievaluasi. Jadi dicek bagaimana dengan kegiatan kemarin ini, hasilnya apa, kemudian nanti direncanakan lagi apa kegiatan apa lagi. Kalau misalnya dianggap itu kurang berhasil atau sudah berhasil, tetap juga harus, karena pelayanan itu harusnya adalah better and better ya, jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini gitu. Jadi semakin baik terus pelayanan. Itulah kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat? Kita harus cerdas gitu ya. Kita harus cerdas nih. Kita harus memiliki kompetensi dan kita harus belajar terus nih terhadap pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang gitu. Jadi atau apapun gitu ya, aturan-aturan yang berubah atau seperti sekarang ini gaya hidup berubah ya, dengan adanya pandemi ini kan gaya hidup berubah nih, bahwa kita juga harus semakin intens nih ahli tenaga kesehatan harus cuci tangan 6 langkah ya, itu harus betul-betul dilaksanakan gitu ya. Kalau saya cuci tangan setengah langkah saja sih, kadang-kadang nggak pakai sabun, kayak lapar ya, cuma cuci tangan titik langsung makan gitu. Kalau orang-orang kesehatan kan nggak boleh, kan habis periksa satu orang ini harus cuci tangan, ya kan? Habis itu periksa lagi yang satu, cuci tangan lagi gitu. APD harus kan gitu ya. Sekarang harus lebih ketat lagi gitu misalnya gitu ya. Jadi pengetahuan harus bertambah. Kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan di sekitar ya supaya harmonis, karena kita adalah perekat dan pemersatu bangsa gitu. Tidak boleh mengajak bakalai orang karena kita perekat pemersatu bangsa. Kita harus melayani, tidak memandang suku, tapi kita layani semua dengan baik. Jangan karena calon mertua didahulukan, sementara orang lain sudah setengah mati napas satu-satu gitu kan ya. Karena calon mertua nih Bu, jadi dia didahulukan itu. Camer ya, calon mertua. Jadi itu ya, jadi kita harus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan teman sejawat kita baik, dengan masyarakat yang dilayani hubungannya baik. Kemudian kita harus juga menjaga nama yang baik diri sendiri, karena nama baik diri sendiri itu di belakang kita ada orang tua, kalau yang sudah menikah ada nama suami atau istri, anak gitu ya, mertua, keluarga besar yang harus dijaga, sehingga kemudian ketika kita jaga itu semua, maka kita akan bisa menjaga
rahasia juga rekan sejawat kita, pimpinan dan organisasi gitu. Kemudian kita harus adaptif nih ketika ada hal-hal yang baru, kita harus mengikuti itu, kita tidak boleh diam saja karena kita akan tertinggal. Kita akan mengikuti itu, kemudian kita harus bisa nih, kalau pelayanan ini cuma saya sendiri tidak akan bisa. Saya harus berkolaborasi. Misalnya yang nutrisionis, karena dia misalnya stunting tadi ya, tidak bisa hanya bidan, perawat atau nutrisionis, tapi harus berkolaborasi semua. Orang yang di dalam tenaga kesehatan itu tidak bisa juga bekerja hanya mereka, tapi harus mengundang pihak lain, misalnya dengan aparat desa, kelurahan, ya, kemudian perkumpulan ibu-ibu, misalnya PKK, Dharma Wanita atau Dasawisma, misalnya itu harus bagaimana kita berkolaborasi supaya bisa menekan angka stunting, bahkan bisa mungkin menghilangkan itu stunting di bumi Indonesia ini. Kira-kira begitu ya. Jadi itu peran kita sebagai ASN, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas gitu. Jadi selain fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, kita juga adalah perangkat pemersatu bangsa, dan jangan lupa kedudukan dan peran. Itu agenda 3 ya, kedudukan. Jadi itu kira-kira bagaimana kedudukan dan peran kita adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yang ada tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya, di sini bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Itu kira-kira tugas jabatan kita yang ada di sini nih, orang kesehatan dan orang hanya satu orang kesehatan ya, dinas perhubungan. Ya, hanya Pak Ardi ya yang di luar kesehatan. Ya, oke. Baik, jadi kira-kira itu bagaimana Bapak Ibu harus belajar lagi nih tentang bagaimana analisis isu, terutama ya wawasan kebangsaan, terutama di analisis isu silahkan dipelajari lagi. Kemudian nilai-nilai rumah saja kita cari RS karena itu semua tidak ada. Aro, Yulfarisna, apa yang terjadi? Ya, jadi itu ya. Jadi nilai-nilai dasar PNS silahkan dipelajari. Setiap satu nilai ada 3 panduan perilaku. Ada 3 panduan perilaku, itu dipelajari terus, kemudian dirangkaikan dengan kalau saya kegiatan ini berarti nilai berakhlak, berorientasi pelayanan yang mana ini. Jadi itu harus paham ya, dikait-kaitkannya perilaku-perilakunya itu harus selalu diingat, dipelajari, dan dikaitkan dengan itu. Jadi silakan, ada tugas yang saya berikan, dikerjakan kalau hari hari Jumat nanti jam 10 saya sudah ganti jamnya, bukan jam 7.30. Kita ketemu lagi, nanti harus cepat raise hand ya, supaya nanti diperbaiki di situ apa-apa yang memang kurang jelas atau mungkin yang ada yang salah-salah gitu ya, nanti diperbaiki sama-sama di situ. Oke, baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan sudah semakin bagus, tapi ketika jaringan semakin bagus, waktu kita yang semakin habis ini. Oke, baik, saya minta maaf atas segala kekurangan, dan karena jaringan saya yang tidak bagus ini ya, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi insya Allah hari Jumat nanti, dalam keadaan semua sudah siap dan semakin aktif ya, maksudnya langsung banyak raise hand nih, supaya nanti satu orang cuma 10-10 menit waktunya gitu, supaya karena 2 jam saja pembimbingan ini ya. Oke, baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya pertemuan saya akhir sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran coaching agenda pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Vivi atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Dan insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat dengan pembelajaran agenda 4, pembimbingan rancangan aktualisasi. Lebih dan kurangnya yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sedikit Pak Akbar. Ya, Bapak Ibu silahkan bikin grup ya, kelompok ini, kelompok bimbingan saya, nanti saya dimasukkan di situ.
Siap, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Oke, saya duluan live ya, Pak Akbar. Ibu. Iya. Ya. Iya, Bu. Dah. Oke, semua. Ya, Ibu. Oke.